Strategi pertahanan Cina, dari People's War hingga ngulik data, siapa melihat apa kapan di mana. Ketika banyak negara masih memahami pertahanan sebagai urusan senjata dan tentara, Cina melihatnya jauh lebih luas. Bagi Beijing, pertahanan negara adalah sistem total, gabungan rakyat, teknologi, informasi, ekonomi, dan psikologi. Inilah yang melandasi doktrin active defense, sebuah konsep yang tampak defensif di permukaan, tetapi sangat aktif dan adaptif dalam praktik. China berangkat dari satu asumsi strategis. Perang modern tidak selalu dimulai dengan tembakan, dan seringkali dimenangkan sebelum perang itu sendiri terjadi. Active defense, defensif yang menyerang secara strategis. Secara resmi, China menegaskan tidak akan memulai perang. Namun tidak memulai bukan berarti pasif. Active defense berarti China berusaha untuk mencegah konflik melalui pencegah, deterrence, menguasai eskalasi, jika konflik terjadi, menang cepat dengan biaya minimum. Pendekatan ini sangat berbeda dari doktrin ekspedisioner ala Amerika Serikat. China tidak berambisi berperang jauh dari wilayahnya, tetapi ingin memastikan tidak ada pihak yang mampu memaksa kehendak di sekitar lingkar strategisnya Taiwan, Laut Cina Selatan, dan perbatasan daratnya. People's War, rakyat sebagai infrastruktur pertahanan. Akar strategi Cina terletak pada konsep klasik People's War. Pada masa Mao Zedong, ini berarti perang gerilya dan mobilisasi massa. Namun hari ini, People's War telah berevolusi menjadi People's War in the Information Age. Maknanya berubah drastis. Rakyat bukan lagi hanya petani yang membawa senapan, tetapi insinyur jaringan, operator data, pekerja pabrik chip, teknisi kendaraan listrik, hingga pengguna teknologi itu sendiri. Contoh konkret, sistem milisi rakyat modern mencakup tenaga cadangan dengan keahlian teknis. Industri sipil AI, semikonduktor, telekomunikasi diposisikan sebagai cadangan strategis negara. Stabilitas sosial dan kontrol informasi dianggap bagian dari pertahanan nasional. Bagi Cina, negara yang rakyatnya terintegrasi dalam sistem teknologi dan informasi sulit dilumpuhkan dari dalam. Siber dan informasi, medan tempur sebelum perang. Dalam doktrin Cina, perang siber dan informasi bukan pelengkap melainkan pembuka. Sebelum satu misil diluncurkan, target pertama adalah jaringan komunikasi, sistem logistik, opini publik, dan kepercayaan masyarakat terhadap negaranya sendiri. Contoh nyata di ranah global, China membangun satuan khusus Cyber Force dalam PLA. Perusahaan teknologi memiliki hubungan struktural dengan negara melalui konsep civil military fusion. Penguasaan data dipandang sebagai kekuatan strategis setara minyak atau nuklir. Peralatan modern, menang tanpa pertempuran panjang. Modernisasi militer Cina diarahkan pada anti-access area denial A2AD untuk mencegah kekuatan asing masuk wilayahnya. Rudal presisi untuk melumpuhkan target kunci, drone dan AI untuk mengurangi korban, dan dominasi informasi berbasis satelit. Filosofinya sederhana. Jika perang harus terjadi, buatlah lawan tidak siap, buta dan ragu-ragu. Lalu bagaimana dengan Huawei, BTS, HP, dan ADAS mobil listrik? Apakah ini bagian dari strategi pertahanan Cina? Jawaban akademis yang jujur, ya secara konseptual bisa masuk, tetapi secara bukti bersifat kontroversial dan tidak selalu terbukti. Disinilah kita masuk ke wilayah abu-abu grey zone strategi. Banyak negara barat menuduh bahwa BTS Huawei berpotensi digunakan untuk pengumpulan intelijen, perangkat konsumen, HP IoT, dapat menjadi vektor data. ADAS dan mobil listrik mengumpulkan data lokasi, perilaku, dan lingkungan. Ketika terjadi demo, ada giat senyap atau intelijen, kondisi lalu lintas, dan lainnya, dengan adanya ADAS yang servernya berada di Cina, otomatis Cina akan melihat secara langsung atau live akan kejadian tersebut. Jika belum ada siapapun yang melakukan unggahan konten tersebut di sosmed, tiba-tiba Cina sudah punya rekamannya. Ini sebenarnya keuntungan buat Cina, dan kerugian yang sangat besar buat negara yang memberlakukan aturan lemah terhadap pengawasan penggunaan kamera mobil untuk tujuan apapun. Indonesia harus mulai memikirkan cara agar data-data live ini tidak dicuri masuk ke negara lain, dengan alasan untuk kemudahan membantu automatic driving. Termasuk diantaranya dengan adanya Google Street yang sekarang, di mana Indonesia ditelanjangi bulat bukat dari semua view jalanan. Namun penting dicatat, Cina membantah
bahwa belum ada data publik konklusif yang membuktikan secara teknis adanya subrutin pengintai aktif yang dikendalikan negaranya. Tuduhan ini lebih banyak berbasis risiko strategis, bukan vonis hukum, begitu klaimnya. Tapi dari sudut pandang doktrin pertahanan Cina, dalam kerangka Active Defense plus People's War plus Cyber Domain, logikanya seperti ini. Infrastruktur sipil digital adalah potensi aset strategis. Data massal adalah keunggulan informasi. Ketergantungan teknologi asing adalah titik tekan geopolitik. Di sisi lain, Kafrua Research sudah melakukan riset terhadap beberapa perangkat tersebut, dan hasilnya adalah ada. Pada kenyataannya, memang ada subroutine yang diselipkan untuk semua Communication Detail Report yang menggunakan BTS Huawei. Datanya lari ke Beijing. Ini faktanya, tidak bisa dipungkiri. Kehandalan dan kemajuan produk HP Huawei bikinan Cina harus diakui oleh dunia barat. Ini adalah andil peran negara untuk membuat industri di negaranya berkembang pesat. Harapannya banyak dilirik oleh pengguna. Jika penggunanya adalah penduduk negeri, ada tujuan untuk mengontrol semuanya, kontrol keuangan, kontrol data dan media, kontrol biometrik, kontrol habit, kontrol komunikasi, kontrol bersosial media, dan tentu saja termasuk untuk tujuan People's War tadi. Jadi, tidak heran jika ada penduduk Cina yang sesaat kemudian didatangi oleh polisi setelah dia melakukan pengiriman data sensitif ke sosial media atau ke relasinya di luar negeri. Sementara bagi pengguna di luar negeri, ada tujuan spionase dan data collection masuk ke China. Huawei Mate X5, Mate X6, Pura Series, dan yang keluaran di atas tahun 2022. Dengan update ke pack terbaru adalah tipe di mana semua hacker dan teknisi dunia masih belum bisa melakukan bypass FRP jika terjadi pencurian atau perpindahan perangkat tanpa izin. Setidaknya per hari ini, informasi ini masih valid. Bahkan metode rebaling IC pun masih belum mampu menanganinya. Beberapa kasus justru perangkatnya mati total. Ini disinyalir adalah metode self-destruction yang mereka terapkan. Kafrua Research telah melakukan kajian mendalam dan uji coba unlocking. Pada bulan Desember 2025 telah mampu melakukan pembukaan kuncian tersebut tanpa hard reset atau tanpa merusak data yang ada di dalamnya. Ada data lain yang menarik, dengan adanya banning Google di produk Huawei, dengan tujuan awal adalah mematikan produk tersebut akibat dari kesulitan penjualan, alih-alih mematikan justru menjadi berkah untuk tidak lagi menggunakan GMS, di mana GMS ini membuat semuanya akan ketergantungan ke Google, mulai Google Play Store, Google Play Services, Google Play Protect, Google Map, YouTube, dan lainnya. Akhirnya apa? Dengan Huawei inilah USA, Israel yang merupakan negara tukang intip terbesar di dunia itu, tidak lagi bisa melakukan pengecekan dan trace akan gerakan perjuangan Hamas. Karena apa? Bibit tanamannya tidak ada di perangkat yang digunakan. Akhirnya lokasi pejuang, percakapan, dokumen, media dan semuanya loloslah dari pelacakan tersebut. Dari sinilah sebenarnya kesadaran harus kita bangun bersama, bahwa menggunakan produk Android sama saja dengan menjadi karyawan Google dan Anda tidak dibayar alias gratis. Sejak 20 tahun lalu, data ini sudah sering saya sampaikan di banyak kesempatan. Sementara bagaimana dengan produk lain, misal iPhone atau Samsung, HP Samsung terbaru misalnya Fold 7, meskipun terkena KG Lock dan FRP, akan dengan mudah bisa diatasi, bahkan bisa dilakukan dengan metode remote dari India atau Pakistan untuk pengerjaannya dengan biaya hanya $35 saja. iPhone saat ini juga sudah bisa dilakukan bypass bahkan dengan fitur SIM card yang bisa difungsikan. Artinya, pengguna iPhone bypass bisa melakukan komunikasi lewat operator meskipun sebatas cek pulsa. Ini adalah kemajuan luar biasa di dunia peretasan, dan yang lebih penting lagi semuanya sebenarnya sudah banyak yang bisa mengerjakannya dengan mandiri. Aplikasinya ada dua yang terkenal yang maaf tidak bisa saya sebutkan. Yang satu biaya sewa, hanya Rp350.000 untuk penggunaan 3 bulan, dan yang satunya lagi adalah $5–25 per piranti, tergantung jenisnya. Contoh ilustratif bukan klaim fakta. Jika suatu negara bergantung pada jaringan komunikasi asing, maka dalam krisis, jaringan itu bisa menjadi titik kerentanan. Sistem ADAS mengumpulkan data jalan, pola lalu lintas, dan perilaku data yang secara teoritis bernilai strategis. Karena itu, banyak negara membatasi atau mengaudit ketat semua teknologi asing. Artinya, bahkan tanpa mata-mata tersembunyi,
keberadaan teknologi tersebut sudah bernilai strategis. Inilah sebabnya isu Huawei bukan sekadar soal keamanan siber, tetapi soal kedaulatan dan kontrol data. Penutup, pertahanan tanpa garis depan. Strategi pertahanan Cina mencerminkan realitas perang abad ke-21. Tidak selalu terlihat, tidak selalu bersenjata, dan seringkali terjadi dalam kehidupan sehari-hari. People's War memberi China fondasi sosial, siber dan data memberinya mata dan telinga. Peralatan modern memberinya taring, dan active defense menjadi payung yang menyatukan semuanya. Cina tidak ingin dikenal sebagai negara agresor. Namun ia ingin dunia tahu satu hal. Menekan Cina berarti berhadapan dengan sistem pertahanan yang hidup di setiap lapisan negara dari rakyat, kabel data, hingga orbit satelit.